Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablagh. Baik santri-santri yang selalu dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Khair? Alhamdulillah. Ini sebagian wajah-wajah nggak asing. Kamu masih pakai baju TPA atau? Rozak terus siapa ya belakang namanya? Iya, Hasan. Mana lagi ya? Sudah, cuma dua ya? Nggak ada yang lain? Oh, ini Torik ya? Oh, bukan. Kamu siapa namanya? Siapa? Zaim. Saif. Kelas berapa? Kelas 4. Sudah sunatullah bagi kita yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya naik dan turun, baik itu semangat, baik itu dalam semangatan atau dalam beribadah. Kadang semangat, kadang malas, kadang rezekinya banyak, kadang rezekinya sedikit. Kadang bisa menghafal satu hari itu 2 halaman, atau kadang nggak bisa sama sekali. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Kalau ibaratnya manusia ya, adik-adik, ibaratnya ini, anggap aja ini botol ya, filosofi botol. Udah pernah dengar? Sudah ada yang pernah dengar? Belum. Ibaratnya ini kita anggap saja sebagai botol. Botol ini kalau kita isi dengan air aqua, kira-kira harganya berapa? Gak pernah jajan boleh? 5.000. Baik. Kita isi aqua ini, air aqua harganya 5.000. Seandainya kita ganti, isinya kita ganti. Kita isi botol ini dengan es tebu. Harganya berapa? 10.000. Berubah dari 5.000 menjadi 10.000. Kalau seandainya botol ini kita ganti isinya, dengan jus jambu, harganya berapa? Berapa? 8.000. Anggap aja 8.000. Kalau seandainya adik-adik kita ganti isi botol ini dengan air comberan, harganya berapa? Berapa? Kita isi dengan comberan, gratis. Jangankan ada yang mau beli, kita kasihkan ke orang aja nggak mau. Betul? Apa yang gratis ada yang mau? Ini mas, ada air comberan, silahkan digunakan atau untuk sahur nanti gitu. Ada yang mau gitu? Nggak mau. Itu malah bahasanya ngenyek, tahu ngenyek? Menghina. Kenapa dari botol ini botolnya sama ya?
botolnya sama tapi isinya beda. Kenapa? Apa yang membedakan di antaranya itu, apa yang membedakan? Isinya. Baik. Isinya yang membedakan harga itu. Begitupun manusia. Manusia itu semuanya sama. Maksudnya sama gimana? Allah menciptakan manusia, matanya 2, tangannya juga 2, kakinya juga 2, pendengaran, telinga juga 2, dikasih hati juga. Tetapi kenapa di pandangan Allah manusia ini, si fulan dan si fulan, si A, si B itu berbeda? Begitupun di pandangan manusia, si A pandangannya Masya Allah bagus, si B bagus tapi akhlaknya kurang bagus, si C naudzubillah ilmunya banyak tetapi nggak beradab dan lain sebagainya. Berarti yang membedakan itu adalah isinya. Isinya manusia itu apa? Seperti budi pekerti, akhlak atau adab, atau juga amal kebaikan. Nah, ini yang membedakan di antara manusia yang lain. Jangan kira, wah kita manusia pasti di hadapan Allah itu sama. Enggak sama. Beda. Setiap orang, setiap kepala pasti di hadapan manusia itu beda. Derajatnya pun berbeda. Antara orang yang beriman dengan orang yang muslim, mana yang lebih tinggi? Beriman. Kenapa demikian? Kayaknya ada di pelajaran akidah. Iya enggak? Laisa kullu muslim mu'min wa kullu mu'min muslim. Tidak semua orang muslim itu mukmin, beriman. Tetapi pasti orang yang beriman itu pasti dia adalah orang muslim. Sekarang banyak orang muslim, betul? Banyak orang yang muslim. Mereka ngakunya muslim, di KTP-nya juga muslim, tetapi mereka nggak melakukan sholat. Apakah dia pantas dikatakan mukmin? Enggak. Atau naudzubillah, dia membaca Al-Quran, dia mempelajari akidah, dia mempelajari fikih, dia mempelajari sirah, tetapi dia ingkar terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW, atau yang dinamakan dengan ingkarus sunnah. Apakah dikatakan mukmin? Dikatakan mukmin? Tidak. Nah, sekarang kita selaku orang-orang yang muslim, apalagi terkhusus yang menuntut ilmu, pasti kita dituntut bukan hanya belajar, tetapi tuntutan yang lain adalah beramal. Dalam beramal, adik-adik, enggak semua orang itu bisa beramal soleh. Kelas 4 misalnya, ilmunya sudah banyak masalah. Kelas 5, mana yang kelas 5? 1, 2, cuma 2? Cuma 2 lah? Yang 2? Oh, yang 2 pulang. Berarti 4. Kelas 5 misalnya, udah belajar banyak di sini. Tetapi apakah jaminan dia bisa melakukan sholat qiyamul lail, sholat 2 rakaat sebelum subuh? Ada jaminan? Enggak ada. Malah kadang yang sudah lama menuntut ilmu, seperti saya misalnya, hampir sudah 10 tahun, tidak ada jaminan bagi saya bahwa saya amalannya itu lebih bagus daripada yang kelas 1 MTS. Tidak ada jaminan amalan saya atau perbuatan saya istiqomah sebagaimana istiqomahnya kelas 1 MTS misalnya.
Karena biasanya kelas 1 itu baru dapat ilmu. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu bagaikan dia mendapatkan bumi, mendapatkan apa yang ada di bumi. Gimana hadisnya? Dan juga isinya. Kelas 1 itu kalau dengar hadis itu pasti langsung semangat. Wah, besok saya harus sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dan itu bisa diistiqomahi. Beda sama yang misalnya seperti saya, kadang malas. Kayaknya udah banyak, udah sering saya. Kemarin melakukan, kemarinnya lagi juga sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemarinnya lagi juga 2 rakaat sebelum subuh saya kerjakan. Sekarang sekali-kalilah bolong. Ada yang pernah gitu? Ada? Nah, itu dalam hal beramal saja di antara penuntut ilmu sudah beda. Dan dalam beramal soleh juga kita harus mencari sebab-sebab agar kita bisa beramal soleh. Sebab-sebab kita bisa beramal soleh dan bisa istiqomah. Sebabnya apa? Yang pertama, sebab atau amalan yang bisa menuntun kita ke dalam amal kebaikan. Yang pertama adalah doa. Dan sebaik-baik doa itu adalah sholat. Tahu doa ya? Dan sebaik-baik doa adalah sholat. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berdoa. Waktu itu keadaannya ketika di kotanya Rasulullah SAW dan bukan di peperangan. Doanya bagaimana? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi biladi rasulika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa, wahai Allah, berikanlah aku rezeki berupa syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di tempat atau di baladnya Rasulullah SAW. Padahal Umar berdoa keadaannya itu di keadaan kota Mekah waktu itu tidak ada peperangan, tetapi dia meminta perang, mati di dalam peperangan biar mendapat syahid. Apa kata sahabat? Wahai Umar, kita ini dalam keadaan aman. Kalau kamu ingin mencari syahid, maka pergilah untuk berjihad. Maka setelah itu selang beberapa waktu, qadarullah wa masya'a fa'al, ternyata Umar bin Khattab diberikan rezeki berupa kesyahidan. Karena apa? Karena terbunuh ketika sholat Isya. Ketika sholat Isya, iya. Ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh. Siapa yang membunuh? Abu Lu'lu'ah, ya, Al-Majusi. Berarti matinya syahid. Itu Umar doanya ketika dalam keadaan aman. Dan kadang begitu yang namanya doa. Kadang itu nggak langsung diijabahi. Mungkin dari kita ada yang berdoa minta agar bisa menghafal 30 juz. Tetapi menghafal 1 hari 1 muka aja susah. Mungkin ada yang berdoa, saya ingin menjadi dai kalau lulus dari Al-Muslimun.
tetapi menghafal hadis-hadis Rasulullah susah banget. Kadang seperti itu. Dan jangan sampai, wah saya sudah berdoa tapi sampai sekarang belum diijabahi. Jangan sampai menyerah dalam doa. Bisa jadi doa itu terijabahkan setelah 5 tahun. Bisa jadi doa itu terijabahkan setelah kita menikah, atau setelah beberapa hari atau beberapa minggu. Maka jangan sampai bosan-bosan yang namanya doa. Saya pernah kisah ya, saya itu pernah doa karena dulu orang tua saya itu pas pertama masuk pondok, orang tua terutama ibu itu nggak setuju, tapi saya ingin mondok. Dari kelas 6 itu saya sudah berdoa, ya Allah, lunakkanlah hati orang tua, berikanlah pengertian, berikanlah mereka ilmu bahwa mencari ilmu adalah hukumnya wajib. Gitu terus. Sampai-sampai saya masuk pondok pun masih nggak setuju. Setujunya kapan? Setelah pulang semester 1 pulang, ternyata sikap orang tua sudah berubah. Yang tadinya itu kalau berangkat ke pondok paling ngasihnya secukupnya, pas pulang ke pondok langsung dikasih segepok. Yuh, seneng apa enggak? Seneng. Itu berkat doa. Jadi enggak, doa itu kadang memang begitu. Menunggu. Kita harus menunggu dan kita harus bersabar. Itu kuncinya doa. Kemudian juga ulama Mutarrif kalau nggak salah dulu pernah berkata, bawa ini nggak makalah? Oh nggak bawa. Berarti ini khusus Ustadz ya, Ustadz Rijal. Khusus saya ya. Oh gitu. Pernah berkata rahimallahu taala, tadzakartu ma jima'al khair. Saya mengingat-ingat kembali apa yang menggabungkan kebaikan di dalam diri saya. Faida khairul katsir, ternyata kebaikan di dalam jiwa saya itu banyak. Asyamu wassalatu, berpuasa dan sholat. Wa idza huwa fi yadillahi ta'ala, ternyata kebaikan itu di tangannya Allah. Wa idza anta la takdir, apabila kamu tidak mampu ala ma fi yadillah, tidak mampu untuk mengambil apa yang ada di tangan Allah, illa antas alahu, kecuali kamu itu meminta. Apa mungkin misalnya siapa namanya tadi? Saif. Ya, Saif. Saya megang HP. Misalnya mau minjem HP dari tangan saya. Apa bisa langsung ngambil gitu? Tanpa izin? Bisa langsung ngambil? Pasti enggak. Kalaupun bisa itu enggak sopan, ya kan? Begitupun Allah, wallahu matsalul a'la. Di tangannya Allah itu ada rezeki, di tangannya Allah itu ada ilmu, di tangannya Allah itu ada umur dan lain sebagainya. Mau minta rezeki misalnya kepada Allah, apa langsung ngambil gitu saja? Nggak bisa. Harus apa? Harus minta, harus berdoa. Fayu'tiyaka, maka ketika kita meminta kepada Allah, pasti Allah akan memberi. Memberinya bagaimana? Terkadang kita minta ilmu tapi malah nggak diberi ilmu, diberinya kesungguhan. Karena doa itu kalau kita minta doa dan tidak terijabah, bisa jadi Allah mengganti dengan 3 hal. Kalau kita berdoa bisa jadi Allah mengabulkan dengan 3 hal.
Yang pertama apa? Dengan doa itu sendiri. Atau yang kedua, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Contohnya bagaimana? Ya Allah, saya ini belajar ilmu, tetapi saya juga butuh yang namanya uang untuk membayar misalnya infak kelas. Ternyata yang datang bukan uangnya. Pas si fulan ini datang ke Rois Fasel, maaf saya belum bisa bayar minggu ini, mungkin minggu depan. Oh akhi, kamu itu sudah ada yang bayar tadi ini. Wah, 5 sudah diconteng semuanya, 50.000 sudah lunas. Loh, siapa yang bayar? Nggak tahu. Nah, ternyata ada yang bayarin. Padahal dianya belum bayar, sudah ada yang membayar. Itu salah satu contoh. Atau yang ketiga, Allah akan mengkabulkan, tetapi setelah beberapa waktu. Kira-kira dari 3 ini pengen yang mana? Pengen yang mana? Yang kedua. Kalau saya tanya pengen yang mana? Semuanya pengen, 3-tiganya. Ya sekarang dikabulkan, gantinya lebih baik. Nanti di waktu yang lain juga dikasih lagi. Gitu. Saya kalau ditanya gitu. Kalau jenengan, kalau kalian, terserah pribadi masing-masing. Dan itu doa itu terijabahkan tidak lepas dari yang namanya makan dari hal-hal yang halal atau menghindari yang syubhat. Kemudian kata Syekh Mutarif bin Abdillah rahimahullah taala, fa idza jima'ul khair ad-du'a. Ternyata yang menggabungkan kebaikan itu ada di dalam doa. Ya Allah, berikanlah hamba itu kemudahan dalam menuntut ilmu. Bukan cuman menuntut ilmu, ternyata sholatnya juga bagus, siyamnya juga bagus, menuntut ilmunya juga bersungguh-sungguh. Kemudian juga sholatnya tidak ditinggalkan, sunnah-sunnah yang lain juga dikerjakan. Ternyata yang menggabungkan kebaikan itu ada di dalam doa. Maka jangan sampai pernah bosan dalam doa. Itu yang pertama. Sebab agar dimudahkan dalam beramal soleh yang pertama. Apa yang pertama? Doa. Kemudian yang kedua adalah at-taqwa, ketakwaan. Arti takwa apa? Pasti sering dengar kan? Takwa. Bahkan khatib pun setiap hari Jumat mengatakan bertakwalah kepada Allah. Takwa artinya apa? Apa? Yang keras, jangan malu-malu. Salah nggak apa-apa kok, nggak saya hukum. Apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagian ulama, wallahu ta'ala alam, pengertian itu kurang lengkap. Yang lengkap bagaimana? Mengerjakan perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan menjauhi sejauh-jauhnya. Itu lengkap. Kenapa ketika kita melaksanakan perintahnya itu semampu kita, itu kenapa? Ada yang tahu?
semampu kita, karena tidak setiap orang itu kemampuannya sama, itu tidak pasti, tidak sama setiap orang. Si A sama si B pasti kemampuannya berbeda. Sholat malam si A bisa 21 rakaat, si B nggak mampu. Atau ketika sholat zuhur misalnya, si A mampu berdiri, tetapi si B karena itu baru kemarin main bola, habis itu kesleo misalnya, nggak bisa berdiri dan lain sebagainya. Dan menjauhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan sejauh-jauhnya. Kenapa demikian? Karena bukan hanya zina yang dilarang oleh Allah, bukan hanya riba yang dilarang oleh Allah, tetapi perantara yang menuju keduanya itu juga dilarang. Misalnya zina, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Apa yang dilarang? Cuman zinanya, cuman berpacarannya? Bukan. Wasilah yang menuju perzinaan juga dilarang. Kalau zaman sekarang itu ada HP misalnya. Nah, ini setan gepeng ini. Kalian kalau liburan, nanti liburannya kapan, Tat? Tanggal 7? Tanggal 7 bulan April. Oh, berarti sebentar lagi. Kalian nanti kalau liburan hati-hati dengan yang namanya setan gepeng ini. Ini hukumnya boleh, mubah di dalam Islam. Tetapi kalau digunakan untuk hal-hal yang haram, maka HP ini berubah menjadi haram. Misalnya di Facebook, buka-buka, kayaknya ada akhwat ini, kok senyum-senyum sendiri. Wah, cadaran di add, habis itu dikirim pesan. Nah, itu perantara zina bukan? Zina, maka hal itu dilarang. Bukan cuman itu, HP-nya pun dilarang. Yang tadinya mubah berubah menjadi haram. Maka kalau kalian punya HP, dilihat kegunaan paling banyak itu untuk apa? Hal-hal kebaikan atau kemaksiatan. Kalau dalam kebaikan maka silahkan pakai, tapi kalau dalam keharaman maka wallahu ta'ala alam hukumnya bukan lagi halal tetapi haram. Paling tidak itu subhat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, itu pengertian takwa ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis yang keberapa? Hadis arba'in yang ke? Belum hafal? Belum. Hadis arba'in yang ke? Bukan. Yang ke-8 apa ya? Kalau enggak ke-8, ke-9. Iya, Ustaz. 8 atau 9, saya juga lupa. Antara itu. Sebab yang kedua agar seseorang mudah dalam beramal soleh adalah ketakwaan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa hiya istinabu ma nahallahu anhu. Takwa artinya adalah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah,
wa hadza min a'dhami asbabit taisir. Dan ini, ketakwaan ini adalah a'dham, yang paling besar, sebab yang paling besar dalam memudahkan seseorang beramal soleh. Wadidduhu, dan kebalikannya, min asbabit taksir, dan kebalikannya yaitu adalah kemaksiatan adalah sebab seseorang itu susah dalam beramal soleh. Fal muttaqi muyassaratun alaihi umurad dunyahu wa akhirahu. Orang yang bertakwa itu muyassaratun, dimudahkan kepadanya di dalam perkara-perkara dunianya dan perkara-perkara akhiratnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya itu jalan keluar. Wa qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikannya perkaranya itu adalah Allah akan berikan kemudahan di dalam semua urusannya. At-taqwa, takwa itu artinya adalah apa? Arti takwa secara bahasa, takut. Kalau manusia itu takut kepada manusia yang lain, pasti dia akan menghindar, iya kan? Akan menghindar. Si A sama si B, si A takut sama si B, pasti dia nggak mau ketemu, menghindar. Apalagi pas mulakamah, pas sabung. Ada nggak di sini? Ada ya. Si A takut kepada si B, pasti dia akan menghindar. Nggak mau. Jangan sampai. Tapi beda kalau misalnya kita takut kepada Allah, apa kita lari dari Allah? Kita akan jauh dari Allah? Tidak. Maka perbedaan keduanya adalah perbedaan yang sangat jauh. Kalau kita takut kepada Allah, pasti kita akan tunduk, bahkan kita akan lebih dekat kepada Allah, karena kita saking takutnya kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi sebab yang paling besar agar seseorang mudah dalam melakukan kebaikan, beramal soleh, itu adalah ketakwaan. Tapi juga jangan dilupakan doa. Jangan dilupakan juga yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah aklul halal. Makan yang halal. Wah, tadi saya alhamdulillah makannya itu makan daging ayam. Loh, dapat dari mana? Dari rumah orang. Daging ayam padahal halal, tetapi caranya itu haram. Caranya apa? Mencuri. Maka daging ayam itu berubah menjadi haram. Itu pun yang lainnya. Fa innahu, sesungguhnya makanan yang halal mu'inun alal amalis shalih, itu membantu agar seseorang beramal soleh. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah kalian, minat thayyibat, dari yang baik-baik, wa'malu, dan berbuatlah kebaikan, wa'malu sholiha, ini sesungguhnya saya, kata Allah, bima, dengan apa-apa yang kamu buat, tak maluna alim,
apa yang kamu buat mengetahui, aku mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulnya bahwa untuk memerintahkan makan-makan yang baik, makan-makan yang halal. Ternyata perintahnya itu di sini bukan hanya makan yang halal, tetapi makanlah yang baik. Kalau tidak baik jangan dimakan. Sekarang kan banyak ya, makanannya bagus, halal, tetapi apa baik? Apakah baik? Baik maksudnya baik di tubuh, baik atau enggak? Banyak yang halal tetapi tidak baik di tubuh di zaman sekarang. Kayak contohnya apa ya? Contohnya apa itu? Seblak. Nah, seblak bagus, halal enggak? Tapi kalau dia misalnya kena penyakit mah, terus dia nekat beli seblak levelnya langsung level 30. Wah. Apa yang terjadi? Apa? Kita harus segera panggil ambulan. Pasti akan efek ke dalam lambung. Begitupun ya kalau kita sehat, tapi saya ingin, misalnya dia sehat, dia ingin beli seblak levelnya 50. Wah, baik apa enggak ini? Enggak baik, ini malah membunuh diri. Bukan baik, malah membunuh diri. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, fa'aklul halal, makanan yang halal, mu'inun alal amalis shalih, itu sangat membantu seseorang dalam beramal shalih. Walidzalika qarana bainahuma, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara keduanya. Yang pertama itu apa? Di dalam firman-Nya Allah, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibat. Yang pertama makan yang baik, makan yang halal. Yang kedua apa? Beramal sholih. Duanya ini digabungkan karena ternyata duanya ini memiliki efek. Makannya banyak, pasti akan berefek ke dalam amal sholih, males-malesan dan lain sebagainya. Wa qala Sahl rahimahullah taala, man akalal halal, orang siapa yang memakan makanan yang halal, atau Allah sya'a am aba, pasti dia akan taat kepada Allah, sya'a am aba, percaya atau tidak. Wa man akalal haram, dan siapa yang makan makanan yang haram, asallaha sya'a am aba, pasti dia akan bermaksiat, percaya atau tidak percaya. Fal wajib alaika, maka yang wajib bagimu, antajtaniba, agar menjauhi al-haram, makanan-makanan yang haram, fi jami'i ahwalika, di setiap keadaanmu, wa umurika, dan di setiap perbuatanmu. Yang terpenting bagi kita apa? Menjauhi semua hal-hal yang haram. Ini sebab agar seseorang bisa mudah beramal soleh. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Doa. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, makan yang halal. Kemudian yang keempat, as-sumtu wa tarku ma la ya'ni,
As-sumtu maknahu apa? As-sumtu maknahu apa? Diam. As-sumtu wa tarku ma la ya'ni, dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami, termasuk dari kebaikan atau bagusnya Islam seseorang, tarkuhu, meninggalkan ma la ya'ni, meninggalkan perbuatan atau sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Fatarku ma la ya'ni yuhassinul Islam, maka meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat baginya itu termasuk dari memperbaiki keislaman seseorang. Kalau kalian pengen bagus Islamnya, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Belajar malam misalnya, waktunya belajar malam tapi dia malah gini, apa? Ngelamun. Bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Maka ngelamun bagi thalabul ilmi itu harus dihindari. Bagi santri itu harus dihindari. Ngelamun terus atau berangan-angan, saya ingin ini, nanti setelah 30 juz, pokoknya satu hari setelahnya harus setor 30 juz sekali duduk misalnya. Setelah itu nanti tasyakuran malam Jumat misalnya, tasyakuran semuanya diundang, dari mudirnya, dari ustadznya, santri-santri pokoknya diundang. Ini berangan-angan terlalu tinggi, boleh, tapi kalau berangan-angannya selesai tasmi, tasyakuran, sedangkan dia setelah ngomong tidur terus di kamar, nggak ada faedahnya dia berangan-angan. Cita-cita boleh, tapi berangan-angan jangan sampai berangan-angan terlalu muluk-muluk, karena itu termasuk dari malayakni, hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Fatarku malayakni wa huwa kullu ma la yanfa' fid dunya wal akhirah. Maksud dari meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat baginya apa? Setiap perbuatan yang tidak bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat, min aqwali wal a'mal, baik itu perkataan seperti yang sudah saya jelaskan, atau dari a'mal, perbuatan, itu juga harus dihindari. Fala yudayyi'u waqtuhu bil hazl, jangan sampai waktunya itu hilang, waktunya itu habis gara-gara hazl. Hazl itu makna humor atau bercanda. Wallahu, atau lalai. Wallab, atau bermain-main. Wal istirsali fis syahawat, atau istirsal itu panjang atau lebar, panjang atau berangan-angan di dalam syahwat. Syahwat ini bisa makna syahwat, nafsu, atau keinginan. Wal inghimas fil mubahat, dan kata mu'alif di sini al-has, mendorong kita agar bersegera al-ghimas fil mubahat. Al-ghimas itu bersegera
dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Fadlan daripada anil manhiyat, daripada dia itu melakukan perbuatan yang dilarang atau melakukan malayakni, perbuatan yang tidak bermanfaat darinya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Salah satu ciri-ciri orang yang muflih, orang-orang yang muflih artinya apa? Orang-orang yang beruntung itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Walladzina, dan orang-orang, hum mereka, anil lahwi dari bermain-main, mu'ridun meninggalkannya. Itu sebab yang keempat agar seseorang mudah dalam beramal soleh. Kemudian yang kelima, al-qaulus sadid. Waktunya habis. Saya sebutin tiga lagi. Yang kelima adalah qaulus sadid, perkataan yang lurus atau jujur dalam perkataannya. Kemudian yang keenam itu al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Ingin sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai cuman doa, cuman keinginan, tapi nggak ada kesungguhan. Pasti kalau tidak ada kesungguhan, pasti tidak akan terlaksana. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, as-suhbah as-solihah, teman kerabat yang baik. Dan yang ketujuh ini insya Allah kita akan bahas di hari Kamis sore. Di Kamis sore, teman yang baik. Siapa itu teman yang baik? Bagaimanakah ciri-ciri teman yang baik? Itu insya Allah kita akan bahas di hari Kamis sore. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Asallahu yubarik fima ta'allamna wa yazidna ilman wa imanan wa yaqinan. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.